Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasti Agustina Damayanti dengan NIM 2201423002. Saya dari Prodi Akuntansi Pagi semester 2. Di sini saya akan mereview mengenai materi mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan yang menjelaskan konsep umum perpajakan Indonesia seperti yang dijelaskan dari video sebelumnya oleh Bapak Paujan, MSM AKT, sekaligus sebagai dosen pengampu. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi pajak seperti yang Bapak jelaskan di video sebelumnya. Tentang definisi pajak, bahwa definisi pajak yaitu pungutan atau iuran rakyat kepada kas negara yang sifatnya memaksa karena berdasarkan undang-undang dan tidak menunjukkan kontraprestasi atau timbal balik. Tanggapan saya mengenai definisi yang Bapak jelaskan, saya setuju dan tidak setuju. Mengapa? Karena pajak itu tidak dinikmati oleh satu individu atau golongan saja, tapi pajak dipungut secara paksa guna untuk meningkatkan infrastruktur atau memperbaiki infrastruktur untuk skala besar, yaitu untuk semua masyarakat, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas kecil, menengah, hingga kelas atas. Contohnya, pajak kendaraan bermotor. Pak Maman berasal dari kota Purwakarta, membeli motor bekas dari Jakarta dengan kepemilikan pertama, maka kendaraan bermotor dengan plat B tersebut digunakan di Purwakarta. Namun tetapi Pak Maman harus membayar pajak kendaraannya bermotor tersebut ke Samsat Jakarta atau Pemprov Jakarta. Sedangkan Pak Maman merupakan warga Purwakarta, Jawa Barat. Namun karena status kepemilikan berkendaraan bermotor tersebut karena belum dimutasi oleh Pak Maman, maka Pak Maman membayar pajak setiap tahunnya masuk ke dalam kas Pemprov DKI Jakarta. Walaupun Pak Maman menggunakan kendaraannya di Purwakarta, seperti yang Bapak Paujan jelaskan bahwa pajak itu tidak ada timbal baliknya. Ya, saya sangat setuju, karena seperti contoh yang saya jelaskan tadi, walaupun Pak Maman sudah membayar pajak setiap tahunnya, pemerintah tidak bisa membantu permasalahan Pak Maman. Tetapi di balik itu, Pak Maman juga dapat menikmati hasil yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, seperti motornya dapat dipakai di Purwakarta, perbaikan atau pembuatan jalan Provinsi Jawa Barat. Dengan jalan yang bagus, tentu saja setiap orang yang melewatinya dapat menikmati jalan yang bagus, walaupun si Pak Maman ini tidak membayar ke Pemprov Jabar. Jadi selanjutnya, materi yang kedua, fungsi pajak. Ada fungsi budgetair dan reguler. Di video Bapak Paujan menjelaskan bahwa budgetair sumber penerimaan yang paling utama karena anggaran pendapatan negara dan pajak merupakan kontributor terbesar dalam pendapatan negara. Saya setuju dan benar, yang dimaksud fungsi budgetair tersebut merupakan gambaran daripada APBN sebesar 64,6%. APBN berasal dari pajak, maka pajak bisa dikatakan kontributor terbesar dalam negara. Dan Bapak Paujan di video sebelumnya juga menjelaskan secara detail data-data APBN tahun 2018. Lalu fungsi reguler, Bapak menjelaskan bahwa fungsi reguler PPNBM pajak penghasil barang mewah dan PPH pajak penghasil pengusaha kecil. Dan mungkin saya juga akan menambahkan terkait tentang fungsi reguler PPNBM pajak pertambahan nilai atas barang mewah adalah untuk mengenakan pajak tambahan pada barang mewah guna mengumpulkan pendapatan dan mengatur konsumsi masyarakat terhadap barang-barang tersebut. Sementara itu, PPH pajak penghasilan atas pengusaha kecil yang lebih rendah bertujuan untuk memberikan insentif dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dengan beban pajak yang lebih ringan. Adapun contoh PPNBM barang mewah, sebuah mobil mewah dengan harga jual sebesar 1 miliar. Tarif PPNBM untuk mobil mewah adalah 30%. Perhitungannya yaitu PPNBM harga jual mobil mewah sebesar 1 miliar.
dan tarifnya 30%. PPNBM 30% dikali 1 miliar sama dengan 300. Jadi, PPNBM yang harus dibayarkan untuk mobil mewah tersebut adalah 300. Sedangkan PPh pendapatan tahunan, misalnya seorang pedagang kecil memiliki pendapatan tahunan sebesar 100 juta. Lalu adapun contoh PPh untuk perdagangan atau pengusaha kecil dengan pendapatan di kisaran tertentu, pemerintah mungkin memberikan tarif PPh yang lebih rendah. Misalnya, tarif PPh yang lebih rendah untuk pedagang atau pengusaha kecil adalah 3%. Perhitungannya yaitu PPh pendapatan tahunannya misalnya 100 juta, tarif PPh-nya 3%. 3% dikali 100 juta sama dengan 3 juta. Jadi PPh yang harus dibayar oleh pedagang atau pengusaha kecil tersebut sebesar 3 juta per tahun, dengan asumsi mereka mendapatkan tarif yang lebih rendah sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendukung bisnis kecil. Namun, pastikan untuk memeriksa peraturan pajak yang berlaku di wilayah untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk tarif yang lebih rendah atau tidak. Mungkin cukup sekian tanggapan yang bisa saya berikan tentang video pembelajaran yang Bapak buat, dan terima kasih juga untuk materi yang Bapak jelaskan sangat jelas dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kurang dimengerti atau dipahami, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.